Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat berada dan menyempatkan diri untuk menonton channel Agung Pos YouTuber TV. Saat ini kami akan membedah sebuah berita yang berjudul Bapeda dan OPD Pemda Ogan Ilir bahas RPJMD 2021-2026. Berita ini ditulis oleh pemimpin redaksi Radar Bahtera, yaitu Pak Musti M. Ali. Beliau juga wartawan dan kebetulan beliau yang menulis berita ini. Maka dengan itu Pak Musti, ini merupakan program baru dari channel ini, membedah setiap ada berita yang menarik. Ini akan kita bedah di ruangan ini dan akan kita sampaikan kepada pemirsa, dan tentunya ini untuk konsumsi dari Bupati Kepala Daerah juga. Itu Pak Musti. Selamat sore Pak Musti. Dan Pak, juga kami mengundang pengamat ekonomi, yaitu Pak Medi Irawan. Beliau juga pengamat politik dan pengamat hukum, pemerhati pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, dan beliau tokoh pemuda. Selamat sore Pak Medi Irawan. Selamat sore Pak. Ya, saudara pemirsa, sekarang kita akan ke Pak Musti M. Ali. Pak Musti M. Ali, Anda menulis berita berjudul Bapeda dan OPD Pemda Ogan Ilir bahas RPMJ MD 2021-2026. Ketertarikan apa Pak Musti sebagai penulis, sebagai feedback terhadap berita ini? Ya, pertama penjabaran visi misi Bupati. Ini Pak buka Pak. Pertama, sesuai dengan penjabaran visi misi Bupati bahwa setiap daerah itu harus menyusun RPJMD. Ya. Dengan Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ya, oke. Baik. Di sanalah bisa mengcover semua pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan. Ya. Dalam hal ini Panca Adan. Ya. Ketertarikan saya waktu itu bahwa betapa jika program yang sudah begitu disusun oleh Bapeda itu rapi, bisa dijabarkan, bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mampu di bidangnya, maka keinginan bupati itu artinya bisa terwujud. Seperti juga pada saat itu kami sendiri mendengar dari Bapeda Provinsi mengatakan bahwa sebenarnya bupati itu tidak harus turun ke tangan langsung gitu. Yang penting bupati itu mendapati atau mempunyai beberapa OPD yang mengerti maksud bupati. Jadi umpama katakanlah bidang pendidikan, apa bidang pendidikan yang harus diutamakan gitu. Nah, pelaksana bidang pendidikan itu katakanlah OPD pendidikan itu harus menguasai gitu. Memang menguasai bidangnya, sehingga bupati itu hanya melihat, oh bidang ini memang dikuasai oleh OPD itu. Oleh sebab itu ke depan kita memang sangat berharap bupati sekarang ini atau pemerintah Kabupaten Ogan Ilir betul-betul memiliki orang-orang yang memang profesional dalam bidangnya. Artinya Pak Musti, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah harus menyiapkan SDM yang betul-betul mengerti di bidang RPMJ yang mereka tangani. Kepala dinas misalnya, OPD-nya misalnya. Artinya memang orang-orang yang sudah tergolong berpengalaman dan mengerti dengan persoalan tugas yang dihadapinya. Itu. Jadi pertama orang yang mengerti kemauan Pak Bupati. Itu yang paling penting. Sesuai dengan RPJMJ. RPJMD itu sebenarnya sudah terangkum oleh Bapeda, dusun rapi. Tinggal lagi bagaimana pengelola atau penjabarannya oleh OPD bersangkutan gitu. Jadi kalau OPD itu sendiri datang jarang atau datang terlambat, pulang cepat, saya rasa artinya berat juga ya tugas Pak Bupati kita dan Wakil Bupati ini. Jelas. Dia akan harus mempersiapkan SDM yang matang, yang berkualitas. Di sisi lain dia juga harus mengawasi secara ketat realisasi tugas mereka. Dan selain dari itu, terakhir mungkin finishnya hasil dari kinerja itu sendiri, kualitas dari kinerja itu sendiri. Makanya Pak Bupati itu
masyarakat bisa saja kecewa ketika akhir masa jabatan saya, apa yang menjadi tujuan masyarakat itu tidak tercapai. Ya. Jadi ini yang dibilang Pak Panca, ini yang saya harapkan. Jadi bantulah saya gitu. Ya. Nah, bantu dalam pengamat saya ini adalah kata yang sangat santun bagi Bupati untuk mengharapkan agar pembantu-pembantu beliau ini memang profesional. Gitu. Pak Gusti, sekarang kan kelihatannya kabinet Pak Panca ini masih ada sekitar 80% masih pemain lama ya. Nah itulah. Nah ini bagaimana menurut? Apa mereka ini akan tetap dipertahankan atau memang akan ada rolling besar-besaran nantinya? Ya, kalau untuk memenuhi pelaksanaan dari RPMJ ini. Ya, kalau menurut pengamatan saya sebagai wartawan juga, ya kita tidak bisa mengatakan memponis lah. Ya. Tapi kalau lihat sekarang itu jika dipertahankan pasti mengecewakan. Gitu. Iya. Pasti mengecewakan, bukan hanya mengecewakan bupati atau wakil bupatinya, tapi mengecewakan masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Apalagi baru-baru ini kan ada kejadian OPD tidak menghadiri sidang paripurna, itu. Sehingga wakil bupati kecewa. Bukan lagi kecewa rasanya, kita semua waktu itu sebagai wartawan juga kulit tinta yang hadir melihat tidak adanya OPD, padahal yang dibahas itu adalah nantinya akan dikerjakan oleh para OPD, sedangkan OPD sendiri tidak ada, ya tidak mungkin. Artinya Pak Bupati dalam waktu singkat ini diminta untuk segera meresapel kabinet, menyeleksi sekaligus menyeleksi apakah pemain lama ini bisa diteruskan atau bagaimana? Ini bagaimana menurut Pak? Ya itulah karena aturan undang-undang yang masih mengatur 6 bulan setelah ini tim bupati baru akan ada resapel, katakan penyusun kembali. Ini juga menurut saya satu keadaan yang dianggap mundur lah. Padahal bupati itu punya kinerja 100 hari pertama. Nah, 100 hari pertama ini jika tidak didukung, apalagi sekarang ini kita melihat, ya artinya 100 hari pertama program bupati itu tidak akan berhasil. Walaupun digunakan dengan segala kekuatan tenaga, seperti tadi dikatakan, bupati itu tidak mungkin bisa bekerja dengan sendiri. Nah, kalau lihat seperti ini, waduh, susah kita melihat. Artinya Pak Bupati memang harus kerja keras untuk sesuai dengan visi misi dia waktu mencalonkan organ hilir bangkit. Gitu. Soalnya kalau bangkit itu artinya semuanya harus bangkit, kan? Harus bekerja gitu, maksimal gitu. Kalau saya boleh mengatakan undang-undang 6 bulan baru terjadi penggantian penyempurnaan, ini menurut saya sangat langkah mundur. Gitu. Terlalu lama ya? Terlalu lama. Mungkin ada langkah lain yang tidak menyalahi undang-undang atau peraturan. Pak Bupati atau Wakil Bupati mungkin mencari jalan keluar. Jika memang OPD itu sudah dianggap tidak mau bekerja, ya kita cari langkah bijaksana lah. Tapi saya dengar sudah ada yang diganti karena mengundurkan diri di posisinya. Harusnya begitu. Ketika mereka sudah menganggap tidak bisa bekerja sama dengan bupati wakil bupati, ya mundur aja lah. Karena yang korban kan masyarakat gitu. Kalau hanya bertahan karena ego, karena saya masih pejabat. Tapi korbannya masyarakat ini artinya merugikan daerah secara keseluruhan. Jelas. Oke Pak Gusti, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Kita ke Pak Medi Irawan, pengamat ekonomi, pengamat pembangunan, pemerhati pembangunan dan tokoh murah. Pak Medi Irawan, Pak Medi Irawan mungkin sudah membaca berita yang ditulis oleh Pak Gusti tentang RPMJ dan organ hilir 2021-2026. Dalam konteks berita dan pembicaraan barusan dengan Pak Gusti, apa yang Pak Medi tangkap? Jadi Pak Haji, bahwa RPJMD ini kan sudah masuk ke periode keempat, jadi periode keempat, dan periode di tahun pemerintahan Pak Muwardi, satu periode di pemerintahan Ilyas Bandi Alam, dan satu periode ini, periode yang keempat ini itu di pemerintahan Pak Panca dan Pak Adami. Jadi memang betul sesuai dengan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa wajib pemerintah daerah itu menyusun RPJMD ketika sudah memasuki bulan ketiga daripada pemerintahan yang baru. Nah, oleh Badan Perencanaan Daerah ini disusun berlandaskan visi dan misi daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kita tahu bahwa RPJMD ini isinya adalah
adalah program-program pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan prioritas untuk dilaksanakan selama 1 periode masa pemerintahan. Nah, tentu kelahiran RPJMD periode keempat ini adalah bagian dari visi misi Pak Bupati yang harus dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta kabinet pemerintahan daerah. Pak Medi, agar RPMJ ini berjalan maksimal, tentunya ini membutuhkan SDM yang handal. Betul. Nah, SDM yang handal ini seperti apa? Jadi yang pertama bahwa RPJMD ini bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik, good government. Nah, tentu pemerintah daerah harus mempercepat proses pemerintahan good government. Artinya bahwa pemerintah daerah segera merekrut para pejabat OPD yang baru melalui solusi di mana mengingatkan kepada OPD yang tidak bisa diajak bekerja sama untuk paling tidak mengundurkan diri, diberi surat pengunduran diri secara bijak, apakah masih mampu melanjutkan pemerintahan atau tidak, sehingga nanti gerbong ini berjalan. Kita tahu bahwa banyak OPD yang sekarang ini sudah tidak lagi loyal kepada pemerintahan yang baru, sehingga perlu diberikan diajukan surat pengunduran diri kepada mereka. Artinya tidak ada seleksi lagi terhadap OPD yang lama. Tidak perlu, karena pemerintah daerah sudah menyiapkan calon-calon OPD yang sudah diseleksi melalui ujian pratama tentang calon pemerintah yang baru di Hotel Windam kemarin. Nah, sehingga inilah yang menjadi cikal bakal bagi pemerintahan baru bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan saja Pak Panca bisa mendapatkan SDM yang handal, yang artinya sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sesuai dengan pengalaman kerjanya, dan niat baiknya yang tinggi. Saya kira itu Pak Medi. Betul Pak Ji. Sehingga nanti prioritas-prioritas mulai dari pemerintahan yang baik, kemudian prioritas kedua mungkin pendidikan, pendidikan yang berbasis untuk merdeka belajar, adalah artian bahwa ini program pusat yang harus kita kerjakan, kita laksanakan bagaimana memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak didik. Kemudian bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini menjadi prioritas utama ketika Pak Bupati sudah melaksanakan visi misinya menarik 109 tenaga medis yang kemarin dikeluarkan. Dan tentu akan mempercepat proses program-program kesehatan lainnya. Dalam arti memberikan kualitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Jawa Hilir. Artinya 109 itu harus sekali Pak? Itu menjadi landasan visi misi yang sudah berjalan. Jadi secara teknis pemerintah daerah oleh Bapak Bupati Panca Mawardiaya itu sudah dilaksanakan satu rekrutmen kembali dari tenaga medis 109. Nah, ini artinya akan memicu program-program di bidang kesehatan supaya bisa berjalan dengan baik dalam memberikan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Dan kemudian yang selanjutnya prioritas infrastruktur pembangunan. Jadi infrastruktur pembangunan melalui dana APBD, dana alokasi khusus, APBN dan lain sebagainya ini bisa berjalan melalui SDM yang memang mumpuni dan memang mau membangun Ogan Ilir. Sehingga tidak ada lagi penyelewengan, penyimpangan terhadap program-program pembangunan di bidang infrastruktur. Artinya ini harus satu alur dengan kemitraan dengan DPRD. Betul. Satu alur, dan DPRD harus memahami tentang RPMJ ini sehingga dia akan berjalan maksimal. Dan menurut Anda nantinya DPRD bagaimana? Jadi RPJMD ini Pak Haji, ini sudah disusun dan dibahas, sudah melalui tataran FKP, forum konsultasi publik. Nah, atas dasar itulah kemudian nanti ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nganjuk untuk dibahas kembali secara presentatif melalui pansus, panitia khusus. Lalu kemudian nanti kalau sudah selesai akan diketok palu, ini dijadikan peraturan daerah yang akan menjadi landasan pembangunan 5 tahun ke depan. Artinya DPR harus selektif juga ya tentang RPJMD. DPR dengan tahapan-tahapan yang dia punya, artinya RPJMD ini harus matang, matang betul dibahas, mungkin melalui FGD, dengan pendapat dengan akademisi dan lain sebagainya, dengan naskah akademik yang baik sehingga nanti perda RPJMD ini baik untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan. Kembali ke Pak Gusti. Tentunya pembangunan ini termasuk aparatur negara dalam menjalankan tugas harus ada social control.
pasti. Nah, Anda sebagai mantan ketua PI Ogan Ilir dan juga sekarang masih aktif sebagai pemimpin redaksi beberapa media ya. Media hebat ya. Ada tiga media. 3 media. Unggawi Utama sekarang kan. Unggawi Utama. Setelah hebatnya Pak Gusti, bagaimana nanti peran wartawan menjalankan sosial kontrol dan kemitraannya terhadap OPD yang bertugas di Kabupaten Ogan Ilir? Harapannya? Harapan kami jelasnya bagi wartawan itu sendiri harus gentleman jika minus ya bilang minus, ketika plus bilang plus. Ya. Jangan beropini dalam menyampaikan kami diperjuangkan berita. Nah, satu lagi sebagai wartawan juga berharap kepemimpinan ke depan ini satu pemerintahan yang kolektif yang memang sadar bahwa mereka itu adalah pengemban amanat rakyat, gitu. Jadi bagaimana para pemimpin atau pengelola kabupaten ini memang sadar betul bahwa tugas mereka itu mensejahterakan masyarakat, itu yang paling penting. Kemudian kedua, ya kadang-kadang kita sebagai wartawan ini kadang mencari berita kadang ngemis-ngemis. Ya. Nah, artinya OPD harus terbuka. Harus terbuka. Pak Bupati harus ada semacam pendekatan juga dengan OPD supaya terbuka terhadap kalangan pers. Betul. Kan supaya tidak seperti Pak Gusti kalangan pers mengemis-ngemis. Cari berita ngemis. Kemudian artinya berita itu tidak maksimal. Akhirnya walaupun maksimal mungkin ya menyusahkan juga untuk mengolah itu. Nah, di DPR sendiri kita kan sering menerima satu buku jawaban bupati kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang susah kita nak minta buku itu. Ya. Padahal kita dengan buku itulah kita bisa menyebarluaskan informasi. Ya. Nah, ini juga satu. Ini peran humas juga artinya. Ya, peran humas DPR bagaimana hal seperti ini tidak terjadi. Karena wartawan itu di samping dia melihat kenyataan juga harus perlu data yang akurat. Jadi masyarakat bisa tahu persis, ini yang sedang dikerjakan oleh DPR, oleh pemerintah, maka memperjuangkan kesehatan masyarakat. Artinya semua OPD harus memahami undang-undang keterbukaan informasi. Pasti. Ya. Dan wartawan juga harus supaya jangan terjadi miskomunikasi harus memahami kode etik jurnalistik dan undang-undang 40. Jadi sama-sama mereka ini maju ke kerangka undang-undang dan tupoksi masing-masing sehingga tidak terjadi gap. Iya. Begitu. Itu yang kita harapkan. Nanti kepemimpinan Panca Ardhani ke depan ini memang lain daripada yang lain. Memang maju dan tidak mundur gitu kan. Nah ini mundur dalam arti tanda kutip Pak Baji, karena kita ini sebagai wartawan itu kalau dikatakan paling jeli memang jeli, tapi kadang-kadang dalam pengungkapan karena emosional kita kadang-kadang tertutupkan bawaan dari lapangan. Nah itu. Jadi data itu artinya akan berkurang ketika data itu diperoleh dari lapangan itu tidak maksimal. Ya, Pak Medi Irawan mungkin di sesi terakhir. Jadi kalau ada misalnya saran, pendapat dan harapan, terutama di bidang infrastruktur, seperti kita terakhir ini mendapatkan beberapa foto di redaksi ini, mungkin Pak Medi juga sudah melihat tayangan foto ada anak-anak muda yang mandi di jalanan karena jalan itu rusak parah. Dan inisiasi dari legislatif yang dipilih oleh masyarakat daerah setempat caranya belum nyambung kayaknya, atau insya Allah dengan adanya tayangan itu mungkin membuat kalangan DPR di daerah itu kalau secara khusus DPRD Ogan Ilir dan Pak Bupati ke depan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang demikian rupa. Bagaimana menurut Pak? Jadi satu, saya ingin menanggapi dulu. Pertama, saya sepakat bahwa ke depan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus menganut asas keterbukaan informasi publik. Maka oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Ogan harus sudah membuat sebuah lembaga yang namanya Pusat Informasi Keterbukaan Publik di Kominfo atau di Humas dan Protokol. Sehingga ini bisa memberikan layanan informasi kepada siapapun yang akan meminta informasi kepada pemerintah daerah Ogan Ilir. Jadi tidak hanya, jadi dia akan mengakses seluruh informasi OPD termasuk DPR, sehingga nanti para wartawan, masyarakat, LSM bisa mengakses informasi di pusat informasi publik itu. Itu yang penting Pak Haji. Ini harus ada perubahan pemerintah Ogan Ilir. Jadi tidak mengandalkan hanya
pusat-pusat informasi yang ada di OPD, tapi satu pintu mengakses di pusat informasi publik di pemerintahan daerah. Artinya semua bidang yang ada di Kota Dawan ini Iya, harus masuk bekerja maksimal informasinya. sesuai dengan tugas Iya. masing-masing. Nah lalu kemudian Pak Haji, memang rencana pembangunan jangka menengah Ya, ini harus betul-betul mengacu kepada seluruh aspirasi rakyat yang sudah diserap. Satu, diserap oleh pemerintah daerah Pak Haji melalui Musrenbang Des, Musrenbang Cam, sampailah ke Musrenbang Kabupaten. ya, Lalu yang diserap oleh siapa? Oleh DPRD Kabupaten Daerah melalui reses. ya. Nah sehingga tidak ada lagi Pak Haji bahwa ada jalan-jalan, infrastruktur jalan yang seperti di foto-foto itu, jalannya sangat rusak, ditambah lagi mereka punya 4 anggota DPR yang mewakili mereka. Ini sangat miris dan ironis. Ya. Sehingga oleh sebab itu, ketika penyusunan RAPBD di tahun berjalan setiap di tahun anggaran yang berjalan, Pak Haji, itu harus mengacu kepada aspirasi masyarakat itu. Jangan sampai nanti aspirasi masyarakat masuk, tapi ternyata di Musrenbang Kabupaten itu terjadi perubahan-perubahan, Ya. yang mana perubahan ini ada di tim anggaran pemerintah daerah. Iya, iya. Sehingga dia yang punya hak prerogatifnya untuk memasukkan apapun bentuk usulan yang kadang-kadang ini usulan masuk tiba-tiba. Bisa dari DPRD tiba-tibanya, bisa dari pejabat daerah yang punya kampung halamannya, dan sebagainya. Sehingga yang tadinya punya urusan, punya usulan, karena tidak punya wakil, ya akhirnya ditelikung oleh yang punya Ya. decking ataupun wakil-wakilnya. Ya. Nah, yang ironis tadi, yang katakanlah di Tanjung Pinang, Limang Jaya punya 4 wakil, Ya. tentu ini harus kita pertanyakan. Ya. Apakah mereka betul-betul memperjuangkan Ya. atau tidak? Kalau pertanyaannya mereka sudah mengajukan usulan itu ke pemerintah tingkat 1 provinsi dan juga ke Bupati Panca. Ya. Itu tentu Ya. pasti secara lisan sudah. Tapi secara hukum Pak Haji harus masuk ke dalam anggaran nyusunan anggaran APBD tahun berjalan. Ya. Ya. Sehingga nanti ketika tahun depan Ya. itu disahkan APBD-nya, itu dia bisa masuk. Ya. Itu Pak Haji. Oke, Pak Medi Irawan, Pak Gusti, terima kasih banyak waktu yang telah meluangkan waktu untuk kami berbagi informasi kepada pemirsa. Saudara-saudara pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan tokoh pemuda, pengamat ekonomi dan pemerhati pembangunan organ hilir Pak Medi Irawan dan Pak Gusti Ali, mantan ketua PWI Organ Hilir dan juga pemimpin redaksi 3 Media. Itu lagi sekretaris umum Majelis Silaturahmi Dakwah itu seperti itu MDSI. MSD. Jadi banyak sekali ini Pak Gusti ini juga ustaz. Saudara, demikian liputan kami, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya menampung, saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.